Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya kepada Bapak Kepala dengan mewakili ya semua yang hadir menyediakan waktunya untuk saya untuk mempresentasikan menjalankan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, bagaimana sih budaya positif itu? Agar kita sama-sama tahu pemahaman apa sih budaya positif itu? Masuk materinya. Oke. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak kepada peserta didik, ya, baik ini guru kita, agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan rasa tanggung jawab. Jadi budaya positif ini kita lakukan agar anak-anak yang sekarang ini generasi Z, yang sebenarnya kalau kita lihat sudah hidup untuk hormat-hormatnya, di sini kita membiasakan kembali agar mereka bisa hormat, tanggung jawab, ya, dan berbudi seperti yang luhur. Itu yang kita inginkan di budaya positif. Jadi konsep-konsep budaya positif itu apa saja? Ada 6 konsep dari budaya positif itu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Inilah inti-inti dari konsep budaya positif. Ini yang harus kita lakukan sebenarnya. Gimana yang mau ditanyakan tadi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, saya lanjut. Perubahan paradigma belajar itu apa sih? Perubahan paradigma belajar itu yang harus kita ketahui kan? Dari setiap konsep itu apa saja, sehingga kita dapat menciptakan atau membuat budaya positif di sekolah ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar merupakan konsep yang mendasar yang menciptakan budaya positif. Ya. Jadi paradigma belajarnya itu. Terus pendekatan ini menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswanya harus aktif. Ini budaya yang intinya yang kita inginkan. Terus paradigma ini membiasakan pendekatan yang berpusat pada guru menjadi pendekatan yang berpusat pada murid. Yang sudah kita ketahui ya, kalau kita membuat proses pembelajaran yang bersenter pada guru sehingga siswa-siswa menjadi bosan ataupun budaya positifnya tidak disampaikan kepada siswa-siswa ya, kalau kita nampakkan. Tapi yang kita inginkan student center ya. Jadi seperti itu. Jadi berpusat kepada murid. Karakter muridnya bagaimana, itu yang harus kita lakukan pada perubahan paradigma belajar ini. Nah, selanjutnya dalam budaya positif, perubahan paradigma belajar menciptakan lingkungan di mana siswa merasa terlibat, didengar, didorong untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran. Nah, jadi hal ini mendorong siswa untuk pembelajaran yang lebih mandiri, kritis, dan yang kreatif. Ya. Kita tahu bahwa kalau kita menjadi pembelajaran itu tidak center, siswa itu nggak aktif, nggak kreatif, ya, juga tidak kritis. Ini yang harus kita ubah, ya, agar mereka lebih kritis. Hal ini dilakukan dengan didorongkan dengan mereka terasa, oh, kami terlibat, kami didengar, ya, kami didengar, ya, sehingga mereka, oh, kami harus kritis lagi. Kritisnya sudah nampak, mandirinya juga sudah nampak. Itu yang kurang dari kita, ya. Itu sampai
ini ada yang dijelaskan sebelumnya paradigma ini, paradigma perubahan paradigma belajar. Ini kita diskusi sama-sama ya di Bapak Ibu semua. Bukannya saya langsung mau kasih materi ini harus seperti ini enggak. Ya, jadi dari Bapak Ibu saya ada nih susah Bu kalau menjadikan student center dan lain sebagainya, boleh ditanyakan. Ya, jadi kalau kita bilang centernya kepada siswa, berarti metode pengajaran yang harus kita ubah. Karena kan kita yang kita sering gunakan kan kayak Wili, Discovery. Berarti kalau centernya kepada siswa itu berarti pembelajaran yang harus kita gunakan metode pengajarannya itu berarti minimal PDR, continuous learning ya. Karena kalau kita bilang Discovery itu kan lebih masih berpusat ke gurunya dibandingkan ke siswanya. Makasih Pak Iki atas saran ya, mungkin kesadaran mungkin dan istilahnya pengalaman ya, mungkin ya kita kalau bisa itu merubah si model pembelajaran kita lebih ke center studio center ya, Pak Iki bilang mungkin bisa diaplikasikan dengan program based learning ya, jadi lebih ke siswanya lebih berpikir, oh gini ya, oh gini, mereka yang berpikir ya, baru nanti kita yang kuatkan dengan materi kita. Nah, yang kedua ada disiplin positif. Apa sih makna disiplin positif itu? Yang saat ini kan kita biasanya nih, kita betul, kamu terlambat, saya tidak mau tahu itu terlambat kenapa. Ya kan? Disiplin positif itu apa? Kita lihat disiplin positif ada pendekatan yang memfokuskan pada pertumbuhan. Pembelajaran siswa melalui penguatan positif. Pengajaran keterampilan sosial, pembangunan hubungan yang saling menguntungkan antara guru dan murid. Ya. Dalam budaya positif, disiplin positif menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, mempromosikan keterlibatan siswa. Hal ini melibatkan penggunaan saksi yang konstruktif, pemberian umpan balik yang efektif, serta pembelajaran dari kesalahan sebagai sarana untuk pertumbuhan dan perbaikan perilaku. Disiplin positif membantu siswa untuk mengembangkan rasa tanggung jawabnya, keterampilan sosialnya, sikap positif dalam pembelajaran. Di sini kita kan sebagai guru mendidik anak bagaimana kalau mereka sudah amat suka di lingkungan sekolah lagi, ya, sehingga mereka pas terjun ke masyarakat di dunia sosialnya, bagaimana mereka bersikap. Kalau mereka bersikap yang kurang sopan, otomatis mereka tidak akan diterima oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat kita mempunyai peraturan-peraturan. Ya kan? Maka dari itu kita akan mengajarkan bagaimana disiplin kepada mereka, disiplin positif itu, sehingga bisa membentuk karakter siswa, ya, karakter siswa yang memang nanti begitu mereka terjun ke masyarakat bisa berbaur, ya, bisa keterampilan mereka dalam bersosialisasi itu bagaimana, ya, bukan yang menang sendiri, egois dan sebagainya, ya, sikap sopannya itu yang ingin kita laksanakan saat ini, ya, terus rasa tanggung jawabnya, ya, kalau di sini kita mengajarkan anak-anak kita ada peraturan disiplin, ya, proses disiplin itu kita mengajarkan mereka sehingga mereka pas di rumah juga akan bertanggung jawab pada dirinya karena kita sudah melatih mereka di sekolah ini. Contohnya nih, mereka datang tepat waktu ke sekolah, ya. Ke sekolah mereka harus datang tepat waktu. Itu kita mengajarkan mereka disiplin positif. Sehingga pas keluar ada peraturan yang harus mereka laksanakan, maka mereka akan bertanggung jawab seperti itu. Kalau ini ada yang digunakan untuk disiplin positif mungkin. Disiplin positif itu kan menganggap bahwa ada hal yang ditetapkan dan dipatuhi dalam konteks positif. Kemudian ada pula mungkin disiplin negatif, kenapa harus penekatannya adalah disiplin positif. Enggak, maksudnya konteks positif yang melekat pada disiplin itu mohon penjelasan dulu. Jadi kalau misalnya disiplin positif ini kita sudah sama-sama mengajak siswa disiplin, mengajak untuk peraturan kita buat bukan sepihak sama kita, itu negatif sepihak sama kita, tapi kita sudah mengajak siswa-siswa kita. Mungkin di sini kan ada perwakilan proses, kan mereka mungkin sudah menerima saran-saran dari
Jadi itu positif. Kalau negatif itu kan lebih ke kita tuntut tanpa ada tahu efeknya bagi mereka. Ya, kita menyalahkan mereka itu sebenarnya lebih ke negatif disiplinnya. Disiplin kalau misalnya kita menuntut anak, menuntut anak agar bisa, kadang-kadang mereka itu lebih, saya nggak didengar bro, itu sudah tertanam dalam diri mereka kadang-kadang seperti itu karena kecanggihan teknologi ya, sehingga kadang-kadang anak berpikir saya nggak mau, saya nggak didengar. Tapi begitu kita disiplin positif ini sama-sama kita lakukan bersama, kita mendengar mereka, disiplin ini kita lakukan secara bersama. Berarti di disiplin positif ini kesepakatan bersama. Iya, kesepakatan bersama. Berarti ada berarti kalau ada disiplin positif berarti ada disiplin negatif. Iya, Kalau ciri negatif itu dari sebelah pihak gitu. Iya. Berarti kita menentukan saya nggak tahu nanti itu. Yang harapan dari sini. Nah, kita nggak bilang mereka ada kompromi mereka iya. soal itu negatif berarti. Itu lebih negatif ya. Kita tanpa memberitahu mereka, kita masuk setengah papan, ya. Jadi setengah papan mulai terlambat ada sanksinya. Itu berarti mereka kita sudah sama-sama. Mereka pun tidak dapat menjalankan disiplinnya, jawabannya. Ya, kita pun akan memberikan sanksi sesuai dengan kesepakatan bersama. Ya. Jadi konsep disiplin itu mungkin adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa perlindungan dari hadiah. Karena kebiasaan hadiah juga mereka berpikir membantu ada hadiahnya nih, ya, tapi itu nggak boleh sebenarnya. Kamu membantu nih ada hadiahnya, itu sebenarnya nggak boleh. Ya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tidak kekerasan dapat dihindarkan. Ini yang kita inginkan. Ya. Yang kita inginkan jangan sampai mereka merasa tidak dengar, maka mereka beralih kepada yang mendengar mereka. Kalau itu negatif, itu yang kita hindarkan. Jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda, apa yang terlintas di benak Anda, kebayangkan apa yang hubungan dengan disiplin tadi ya, ini kata disiplin dengan kata tertib, teratur, kepatuhan dan peraturan. Jadi kita sudah terbayang disiplin apa sih? Seperti itu kan? Disiplin positif apa tadi? Pak ini bilang ada negatif, seperti ini lagi kita bilang, ya kan? Terus di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Itu kebiasaan kita. Langsung menghukum tanpa kita ada berkesepakatan. Langsung sanksinya tanpa ada kita buat kesepakatan bersama. Sebenarnya itu tidak boleh. Nah, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir. Kalau memang sudah tidak ada lagi alternatif lainnya. Dan kita sudah melakukan pendekatan dan sebagainya, mungkin dia tidak mau mendengar, yang terakhir mungkin sanksinya itu terakhir ya. Terus budaya dalam budaya kita disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini biasanya ya, disiplin waktu, tepat waktu. Kita nggak nyaman, tapi sebenarnya kita memerlukan itu untuk rasa tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Sama seperti aturan lintas lampu merah, ada peraturannya tidak boleh jalan, ya kan? Kenapa? Dikhawatirkan kita tertabrak sama orang lain, tapi kita melanggar, itu juga negatif dirinya. Ya, seperti juga ini kita bersama-sama agar si siswanya patuh, kita juga didengar sama mereka. Jadi membuat kesepakatan bersama. Oke. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Ya, tadi mungkin kita sudah disiplin gimana, buat keyakinan bagaimana. Ya. Jadi setelah kita melakukan diskusi bersama, ya, kita buat keyakinan kelas. Ya.
Keyakinan kelas ini dilakukan biasanya pada saat kita di kelas, dan baik itu wali kelas maupun guru mata pelajaran. Ini sebenarnya penting harus kita lakukan. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bangsa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar komunikasi. Nah, sekarang kita kan lagi maraknya atau lagi menerapkan profil pelajar. Terus keyakinan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak kepada murid dan dirumuskan bersama dengan murid demi membangun kemandirian. Jadi setiap kelas nih, seharusnya kita di setiap kelas kita bersama-sama membangunnya. Ini kalian peraturan yang harus dilaksanakan itu apa? Dan agar mereka begitu melanggar, kita bisa menunjukkan ini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu. Nah ini yang sudah kita tempelkan, coba lihat lagi. Kita bisa tunjukkan kepada anak-anak sehingga mereka bisa berpikir, oh dia salah, saya salah dalam perbuatan tersebut. Contohnya nih, tadi saya buat keyakinan kelas bersama siswa. Jangan ribut bu, katanya. Itu dari siswanya, panggil saya. Jangan ribut bu. Berarti ada memang siswa-siswa yang terganggu konsentrasinya saat belajar kalau temannya ribut. Berarti kita membuat keyakinan kelas itu saling menghargai dan saling menghormati. Ya kan? Terus ada lagi nih, ibu-ibunya, murid-muridnya, ya. Bu, jangan buang sampah sembarangan, kalau bisa sering buang sampah. Jadi keyakinan kelas bisa kita buat. Ini kan kata-kata universal, kebajikan universal. Kalau buang sampah sembarangan berhubungan dengan kebersihan. Ya, jadi kalau kita udah bilang sama anak, sebenarnya anak-anak itu kalau mereka buang sampah di kelas, mereka sebenarnya sebagai pengganggu. Jadi seperti itu. Bu, kalau bisa jangan buang sampah di dalam kelas, bu, bau. Jadi begitu ada yang enggak, kita bisa tunjukkan. Nah, ini buang sampah nih. Apa nih? Coba lihat dulu keyakinan kelas yang udah kita buat. Kebersihan kan? Kalian langgar kan? Nah, apa sanksinya kalau kita langgar? Baik enggak? Itu yang bisa kita disibukkan dengan mereka. Terus seperti tadi, bu, buat tugas kelompok bu. Ada yang nggak buat tugasnya. Berarti kan berhubungan dengan rasa tanggung jawab mereka. Ya, itu sudah kita buat misalnya. Bertanggung jawab. Itu bisa kita, kalau mereka tidak mengumpulkan tugas, kita bisa menunjukkan ini keyakinan kelas apa yang kalian benar. Berarti tanggung jawab. Kalau telat, berarti keyakinan apa yang kalian benar? Disiplin. Seperti itu. Jadi bapak ibu mungkin kalau di kelas, usahakan enak-enak. Kadang-kadang anaknya bukan susah diatur. Kadang-kadang mereka merasa tidak didengar. Tapi dengan adanya keyakinan kelas ini, sudah kesepakatan bersama, mereka akan berpikir positif, akan melakukan kegiatan positif. Apabila mereka salah, mereka akan lihat lagi, oh iya saya salah, keyakinan kelas saya dilanggar. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang ada di yang saya pelajari. Menurut saya, Ibu Contoh setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Arti senang ini mereka belajarnya dengan senang, dalam hati dahulu. Terus setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Dari kelas untuk kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang lainnya. Kebiasaan hidup. Kadang-kadang
mahasiswa kalau kita ajarkan barang orang lain jangan ditunjuk kalau tanpa izin. Kadang-kadang ada presiden diambil. Bu, kita yang sudah dulu SMK kadang-kadang kita bilang, Bu, dia ganggu, ya biasa gitu ya. Bu, dia pelajari saya, tapi kalau sudah kayak gini, nah, apa yang melonggar keinginannya, ya kan? Terus berkomitmen terhadap setiap tugasnya. Kalau dia nggak bertugas, saya tanya, ya. Nah, ini apa yang kamu langgar keyakinannya? Ya, terus senantiasa membantu. Ya, yang membantu mungkin kalau kita ada piket pada saat pulang, membantu kawannya itu angkat kursi masing-masing dan kemudian satu-satu dulu. Tadi ada saya bilang, Bu, mereka nggak membantu, Bu, angkat koyoyo, nggak angkat kursinya. Di sini ada keyakinan tukar itu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Selanjutnya bekerja sama. Bekerja ya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, ini diterima dan dimiliki ini memang sudah umum kemudian. Dan mereka tidak merasa terima itu karena jadinya kemudian. Ini yang sangat-sangat menarik dan sangat-sangat booming ya tadi ya. Yang kalau kita lihat kasusnya mengerikan karena anak-anak kita tidak biasakan budaya positif ini. Jadi mungkin dengan adanya budaya positif ini, dengan ada keyakinan ini, kita bisa mengajak anak-anak untuk tidak terlibat dalam pembulian dan lain sebagainya. Yang memang saat ini sangat marak pembulian. Kalau kita melihatnya saja mengerikan, ya potongannya seperti itu dan lain sebagainya itu sangat mengerikan. Lima, kebutuhan dasar manusia. Ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia adalah penugasan, kasih sayang, dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Ya. Terdapat 5 tingkatan kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologi, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, dan kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan akan akutantisasi diri. Ya, kebutuhan itu dengan kita melakukan motivasi perilaku manusia, yaitu konsep motivasi perilaku manusia menyoroti pentingnya faktor internal, eksternal dalam mempengaruhi perilaku individu. Ibu bisa jelaskan? Terima kasih Ibu. Motivasi perilaku manusia digunakan untuk memahami apa yang mendorong sesuatu belajar, berpartisipasi secara aktif, penguatan positif, penghargaan, pengakuan atas prestasi siswa adalah beberapa strategi yang digunakan untuk memotivasi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran. Memahami kebutuhan dan keinginan siswa serta memberikan tantangan yang sesuai dapat membantu meningkatkan motivasi siswa dan minat siswa terhadap pembelajaran. Ya. Jadi ini bisa kita lihat motivasi itu bukan hadiahnya bagaimana, tapi dengan ini benar kita butuh teman-temannya itu motivasi mereka. Dan teman melakukan seperti itu,
posisi kontrol untuk guru. Yang pertama, penghukum. Bagaimana itu penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Ya. Terus penghukuman nada suara tinggi, bahasa tersebut adalah melotot, ya, jari-jari menunjuk seperti itu. Misalnya ini terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu sebenarnya kalimat penghukum. Ya. Terus coba kalian tanyakan, coba Bapak Ibu tanyakan kalian sendiri ya. Bagaimana perasaan murid bila gurunya berbicara seperti itu? Pada saat muridnya datang terlambat, mungkin ada sesuatu, ada kemungkinan muridnya akan marah, terintimidasi, gitu ya. Terus mendendam atau bersifat agresif, atau berontak seperti itu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, waktu tersebut akan menceraikan bukunya, apa gitu ya, dan meja tulisnya. Ya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menguras kendaraan tersebut dengan kaku. Ini pernah terjadi kalau saya di tahun ini saya lihat kasusnya yang itu karena mungkin kata-kata gurunya, ya. Mereka menjelek-jelek mereka kendaraan di karena dendam mereka. Karena posisi kontrol yang kita ambil adalah sebagai penghukum. Yang selanjutnya posisi kontrolnya adalah membuat merasa bersalah. Dan posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Membuat merasa bersalah, nada suara membelas, halus, ketik, bahasa tubuh merakap pada anak dan lesu. Misalnya nih, tadi kamu ini bagaimana? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan keluarkan. Ya kan, beda kan adanya tadi kan? Jadi kenapa? Gitu kan? Ini kan selanjutnya, kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Bagaimana perasaan kita ditentu dengan cara ini? Maka hasilnya murid akan merasa bersalah. Sedih nggak? Ya, ini posisi kontrol ya, posisi kontrol ini yang sebenarnya yang terjadi ini di kehidupan, ya. Mana nanti kita akan pilih mana yang lebih bagus daripada yang lain, kan? Murid akan merasa menjadi gagal, menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu perasaan mereka, ya. Iya, bahaya. Kadang-kadang kan mereka kadang-kadang sikap ini berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan ditanam rapat-rapat menurut saya. Murid menahan perasaan tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan ini seperti ini tiba-tiba menerus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Jadi kalau sudah merasa saat ini biasanya mereka mendendam, ya. Berarti dia langsung boom gitu, ya. Dan terus ada posisi kita tiga nih, posisi sebagai teman. Yang dulu pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berdaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, ya. Ada suara ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka, ya, senyum sedikit. Andi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji, kan? Kan seperti itu. Kalau sama teman kita, kamu kenapa? Kita kan sama teman beda kan adanya kan? Kalau kita cuma tawarin ya, lambat ya. Ya sudah tidak apa-apa. Nanti bapak bantu kamu ini. Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti itu? Entah
Ini negatif murid menjadi tergantung. Mereka merasa oh itu teman saya, ya kan? Sama itu udah seperti itu, ya. Tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengatakan, aduh, kalau kita ada kawan pasti kan ada yang tergantungan, ya kan? Seperti itu yang membantu akibatnya, akibat dari teman adalah Andi hanya akan berbuat suatu bila yang menyuruh guru tersebut. Kalau lain nggak mau dia, kan? Dan belum lagi tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Ya. Ini yang keempat, memantau. Ya, memantau itu berawal mengawasi kita mengawasi itu. Pada saatnya kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita pantau. Ada suara datang, bahasa tubuh mohon. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Pembelajaran? Tahu Pak? Kamu berangkat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Jawab Sandy, paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada saat jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas yang tertinggal. Jawabnya, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Saya tunggu. Bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti itu? Hasilnya, murid memahami konsekuensinya yang harus dijalankan karena melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal pada saat jam pembelajaran. Dan istirahat ya, mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Ini yang terakhir, ya. Posisi manajer. Posisi terakhir, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid. Ya, berarti seperti dia membuat sama-sama dengan murid, kesepakatannya mempercayakan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi dari mereka sendiri solusinya. Dan permasalahannya sendiri, manajer yaitu nada tulus, bahasa tidak tapi memberikan ke murid. Contohnya nih, Andi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jam 7. Tahu Pak? Jam 7. Ya, jika kamu terlambat, kira-kira bagaimana? Akan kamu perbaiki? Bagaimana solusi untuk masalah ini? Berarti mereka tidak disetujui di solusinya. Ya? Saya akan tinggal menanyakan teman saya untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Berarti kan dari mereka sendiri, bukan kita yang suruh, tapi mereka sendiri. Ya, terus punya baik itu yang bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Ini ditanya lagi, berarti mereka sudah tahu mereka salah, mereka tahu solusinya, itu baik kata gurunya. Saya hargai usaha kamu untuk memperbaiki ini. Bagaimana perasaan murid bila diperlakukan seperti itu? Pada posisi manajer, maka seorang guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara apabila menjadi murid. Berpecah pinggang, bersikap seorang menyesal tanpa sedih sekali atas perbuatan murid atau bersandar gurau menempatkan diri sebagai teman. Karena kita sudah menjadi dia, sudah kita tahu itu salah, sudah mengakui itu salah, yang menjadi fungsi. Ya kan? Mereka udah tahu seperti itu salah. Yang terakhir ada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Apa saja yang termasuknya? Jadi dalam segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Mereka kenapa mereka bersalah? Mereka salah. Mereka kita akan menstabilkan identitas dan kata-kata yang mereka akan menjawab sendiri. Oh iya kok, saya salah. Ya. Terus validasi tindakan selanjutnya. Betul nggak? Betul tidak? Perbuatan kamu seperti itu. Ya. Terus yang tadi menanyakan keyakinan. Ini kesepakatannya. Betul nggak kamu mengerti? Kamu sudah mengerti apa? Jadi kan kita sudah buat kesepakatan kelas nih. Ya.
kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua pelaku memiliki alasan. Terus yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Ini contohnya yang sudah saya terapkan. Ya. Pada hari Senin, Risa bertengkar dengan temannya. Ya. Peristiwa ini terjadi karena Risa mengejek dan mengatakan kata-kata yang tidak pantas, memukul meja temannya. Hal tersebut menyebabkan suasana kelas menjadi gaduh dan membuat proses pembelajaran menjadi terganggu. Saya buat videonya. Ini sudah menanyakan kepada mereka apa solusinya. Mereka sudah tahu apa yang mereka realisasikannya. Ya. Terus selanjutnya ini kasus yang kedua. Nih, pada hari Senin, Rafika telah datang ke sekolah karena terlambat bangun. Rafika juga memakai baju yang berbeda dengan peraturan. Seharusnya Rafika memakai baju jurusan, namun dikarenakan buru-buru, sehingga Rafika memakai baju yang berbeda. Ini si Rafika nih. Jadi kita identifikasi dulu masalahnya dengan ini sudah kita memvalidasinya apa salahnya. Dia salah lambat dan memakai baju yang harusnya pakai baju jurusan, tapi dia memakai baju yang jadi menanyakan keyakinannya apa yang dia lakukan. Jadi dia bilang disiplin, ya. Jadi sudah menjadi fungsi sendiri ya, ya kan?
mereka, tapi menanyakan apa salah, ya, apa masalahnya, dan ada kesalahan, mereka akan mencari ininya sendiri, solusi, ya. Yang pertama, nah, sudah tutup. Terima kasih. Nah, mungkin ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu sebagai yang sudah saya berikan. Tidak ada ya? Ya, maaf ya. Oke, terima kasih sudah dengan antusias mengikuti pembelajaran proses menuju pendidikan Indonesia yang lebih baik, membentuk budaya sekolah dengan berfokus pada kebutuhan murid dan pertumbuhan karakter positif, bukan hal yang ya, tetapi Anda berhasil melalui dan menjalankan yang terbaik untuk kemudian sekolah. Buah dari kerja keras ini dapat terlihat ketika kita melihat bahwa murid kita telah tumbuh menjadi seorang yang dewasa, yang sukses di pekerjaannya, kehidupannya, relasinya dengan orang lain, dengan karakter yang memiliki integrasi tinggi, tanggung jawab, dan dapat diandalkan, berbukti, pengerti hukum, dan bermanfaat bagi lingkungan dan negaranya. Ya. Tanyakan ini untuk refleksinya, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti meditasi saya atau materi saya ini, apakah senang Bapak Ibu sebelumnya? Ya. Apakah ilmu ini bermanfaat untuk Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menonton tadi dan mendengar materinya? Jadi tahu ya yang positif, ya yang tadi mungkin jarang saja kita kira kan itu kan seperti ini juga jelas boleh. Berarti tadi saya lihat banyak sekali bagaimana Bapak Ibu di kalian mungkin dalam materi ini sudah menjadi manfaat bagi Ibu dan akan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mungkin nanti saya akan memberikan refleksi berupa foto kalau Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Yunisari, salah satu guru di SMK Negeri 8 Loksmawe. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan testimoni berkenaan diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Delviana berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Dari apa yang dipaparkan oleh Bu Delviana, saya mendapatkan pemahaman baru berkenaan dengan konsep budaya positif di sekolah. Beberapa di antaranya yang masih saya ingat dan insya Allah sudah saya pahami adalah berkenaan dengan perubahan paradigma belajar, disiplin positif, 5 dasar kebutuhan manusia, dan sebagainya. Dari pemahaman yang saya peroleh, saya kemudian mampu menerapkan di kelas saya masing-masing, di mana saya bisa menanamkan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan positif kepada siswa-siswi saya di sekolah. Dengan demikian, saya sudah melaksanakan tanggung jawab saya sebagai guru, yaitu selain mengajar, membimbing, dan mendidik mereka, saya juga mampu menanamkan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang baik, sehingga anak didik kami di sekolah bisa menjadi pribadi yang penuh rasa hormat, mandiri, dan bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini ya, saya ingin menjelaskan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Jadi di kelas kita ini saya ingin kita sama-sama ya membentuk budaya positif. Apa sih budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah budaya positif sekolah, yaitu nilai-nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada kalian ya, jadi agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab.
sebagai sarana untuk pertumbuhan dan perbaikan perilaku. Jadi kan kita masing-masing setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah, tapi tidak perlu kesalahan itu kita buat terus-menerus. Ya, makanya nanti harus ada sanksi. Kalau orang yang membuat kesalahan itu biasanya ada sanksi. Contohnya saja nih, kalau orang-orang yang buat di luar nih yang jahat, ini kan ada sanksi, mereka di penjara, kan? Juga kita sebagai siswa. Ya. Jadi kalau siswanya selalu buat salah, bagus nggak? Enggak kan? Jadi dari itulah sebagai pengalaman kita, sebagai pembelajaran kita bahwa berbuat salah itu tidak baik, ya. Baik bagi kita maupun bagi kawan-kawan atau masyarakat sekitar kita, ya, dalam sekolah. Nah, yang mau saya buat ini adalah keyakinan kelas. Sebelum saya buat keyakinan kelas, ada dulu ya. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa, ya, yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah kita. Ya. Terus dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Apa sih profil pelajar Pancasila? Berdiri, bertakwa, ya, terus berdiri, kreatif, inovatif, ya. Dan kelas juga diterapkan sebagai salah satu cara dalam upaya membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak kepada murid nih. Siapa muridnya? Ya. Dan diputuskan secara bersama-sama dengan murid demi membangun kemandirian mereka. Ya, demi membangun kemandirian kalian. Nah, jadi sebelum kita buat keyakinan kelas, hari ini kita belajar bagaimana atau kita sama-sama membuat keyakinan kelas. Sebelum adanya keyakinan kelas, kita buat dulu peraturan kelas yang ingin kita capai, ya, atau yang ingin kita buat bersama-sama, yang sanggup kita lakukan secara bersama-sama. Ya, ini saya nah, kira-kira peraturan kelas bersama saya ya, peraturan kelas itu kelas. Nah, peraturan sama-sama minum. Nah, sama-sama nih kita buat peraturan kelas bersama. Mau tidak? Mau. Demi siapa? Demi kita. Peraturan kelas itu kita yang bersama demi kita dan demi kita. Jadi ini sama-sama kita nanti. Saya coba perjalanan apa saja yang mau kita buat. Apa itu apa aja? Tidak ikuti kelas ya. Tapi kan maunya tidak ikuti kelas. Isi soalnya ya. Sudah pola kelas. Jangan ikut di kelas. Terus apa lagi? Kalau yang sekolah di depan nggak mungkin ya. Kamu dulu dan baru dulu ya. Tiket tepat waktu. Tiket tepat waktu. Nih, ini apa kesalahan ya? Tiketnya selalu sendiri berarti ya. Tiket tepat waktu. Enggak, tiketnya datang 15 menit lebih cepat. Nah, karena
Nanti kita pilih ya, mau yang sama-sama kita lakukan aja. Nah, ini ketika pulang ya, saudara. Ketika pulang, ini maksudnya kamu saling membantu kan? Ya, itu maksudnya apa namanya ini kami salah jelek. Pas pulang semua tak kesini masing-masing. Itu kan saling membantu temennya. Iya tidak? Iya. Kita ikut sini saling membantu ya. Ya. Saling membantu. Teman. Jadi bukannya hanya yang tiket saja ya. Kita kamunya jangan yang tiket saja, tapi sama-sama membantu. Setidaknya sudah dia yang tiket, ya. Tapi kawannya harus mengangkat kursi masing-masing. Ya, itu saling membantu. Coba saling membantu. Ada yang mau? Kalau mau kan kayak Ya. jadi. Nah, apa lagi kira-kira? Disiplin. Nah, ini maksudnya ada tetap waktu ya, jangan terlambat ya. Selalu pakai peralatan lengkap. Ini sama ya, kalau saya misalnya nih, hari itu kalau bagus ya. Selalu pakai pakaian semuanya lengkap. Hadir, tepat, waktu. Ini yang Agus inginkan, hadir tepat waktu disiplinnya, atau dalam segala hal. Contohnya nih, kita kan sulit nih. Sulit kita jauh kan? Jauh, sana naik, ya kan? Jadi, kalau misalnya nih, kawan-kawan tidak mau misalnya ya, tepat waktu, pasti dia ambil ini dulu, ambil itu dulu, sudah berjalan berapa waktu. Mereka tidak bisa masuk sekali, kalian kadang, ya kan? Setengah-setengah. Jadi saya nggak kawannya kalau misalnya tinggal. Ya, jadi kawannya nanti buru-buru misalnya. Sebenarnya waktunya sudah pas, jam 8 sampai jam misalnya jam 11. Jam 8 sampai jam 11. 2 jam untuk yang sesi pertama, 2 jam untuk yang sesi kedua. Tapi gara-gara jalannya lambat, ya, dan lain sebagainya, tak ngapain di kelas, sampai mulai dia lama, ya, sehingga memakan waktu kepada yang lain. Jadi kalian maksudnya misalnya nih, seharusnya jam 8, kalian udah naik, udah ambil baju, ambil ini, ambil itu, tapi bukan ambil baju terus, bukan siap terus dari kelasnya atau dari rumahnya, ya. Jadi kalian misalnya nih, kita ngapain buka buku dulu, ya kan? Sehingga telat naik ke atas setengah jam. Mengganggu tak? Mengganggu. Jadi kan kawan sesi terakhir kan termakan waktunya kan? Kecuali kalian juga apa sih? Timbang nggak perlu cepet, ya? Nggak perlu waktu 5 menit dan siap semuanya. Ya tidak? Ya. Oke, berarti ada tempat waktu. Terus apa lagi tadi? Atribut sekolah. Atribut sekolah. Gunakan atribut sekolah lengkap ya.
Oke. Apa lagi kira-kira? Tidak egois dalam mengerjakan pekerjaan kelompok. Tidak egois. Egois ya. Masuk Egois ke dalam kelompok. pekerjaan kelompok, tugas kelompok ya. Kalau kita tidak egois dalam pekerjaan tugas kelompok. Harus kompak. Harus kompak. Harus kompak. Dan ini tadi tidak egois. Tidak egois bagaimana maksudnya? Kita mau sendiri, tidak egois itu gimana maksudnya? Tidak mendengar pendapat orang lain. Tidak mendengar pendapat orang lain. Ya. Jadi kita nih tugas kelompok. Kita kerjanya satu kelompok itu berarti kita belajar bekerja sama, kolaborasi, ya, bekerja sama. Ya. Apakah kita bisa hidup sendiri di dunia? Tidak. Jadi tugas kelompok itu ya berfungsi untuk mengajarkan kalian bekerja sama. Walaupun kerjasamanya itu istilahnya nggak mau bawa dulu, nggak mau bawa ini, tidak, belum tentu waktu kalian keluar dari sekolah ini kawannya bisa sama, ya, sama. Terus keluar dari sekolah ini misalnya kalian kerja, tidak tahu kawannya seperti itu, ya, bagaimana cara tanggapannya? Makanya dibuat tugas kelompok untuk saling bekerja sama, berinteraksi, berkolaborasi. Ya. Harus tahu kalian yang keluar itu seperti itulah. Ya. Ada yang egois, ada yang tidak. Ya. Jadi si Cika maunya itu jangan dia udah bilang misalnya nih A, enggak mau. Ya. No. No. Enggak boleh seperti itu. Tapi dengan terlebih dahulu, ya, kita maunya dengar dulu apa yang dibilang dulunya. Dicatat dulu, ya. Setelah dicatat, nanti baru sama-sama diambil kesimpulan. Oh ini tidak bagus, berarti harus bilang baik nggak? Baik. Ya. Ada nggak yang setuju sama kita nih? Setuju. Tapi ada yang merasakan yang seperti itu ya? Sering. Ya, berarti tidak egois dalam pengerjaan tugas kelompok, ya, harus kompak, ya, harus mendengar dan ya. Harus mendengar pendapat orang lain ya. Mendengar pendapat orang lain. Ini ada dia. Tiga. Harus mendengar pendapat orang lain. Setuju tidak? Setuju. Ada yang pendapatnya bukan itu? Ada. Jadi ini harus mendengar pendapat orang lain. Terlebih dahulu kita sopan dulu. Saya mau kasih pendapat, boleh tidak? Ya, seperti itu. Ya, kasih jalan kasih pendapat. Kawan-kawan saya boleh nggak kasih pendapatnya? Ya, kawan-kawannya juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Kalaupun dia salah juga, mungkin dari yang salah dia itu bisa kita perbaiki. Ya, dengar dulu apa yang dia sampaikan. Ya, oh dia sampaikan betul. Nanti baru kita sama-sama cerita, oh yang kamu sampaikan bagus, cuman kayaknya kurang tepat. Bisa kita sampaikan dan secara baik lah. Baik. Ya, bukan nggak boleh salah itu, nggak boleh seperti ini. Tapi disampaikan dengan cara baik lah. Itu kata yang baik. Ya, jadi sampaikanlah dengan secara baik lah. Berarti kita selain
harus mendengar orang lain, harus apa tadi? Berbicara dengan sopan. Harus berbicara atau menggunakan bahasa yang baik. Kasar ya, harus berbicara sopan ya, tidak kasar, tidak kasar, harus berbicara sopan dan tidak kasar ya, atau menggunakan kata-kata yang kata-kata yang baik ya. Tidak peduli Bu. Tidak membuli, Tidak boleh membeda-bedakan Bu. Bersaksi atau bercerai tidak boleh membeda-bedakan. ada yang membeda-bedakan? Ada. Beda-beda suku. Beda suku. Dia bukan orang Aceh. Terus ada lagi mungkin di sini nggak ada ya, tidak bermuslim. Ada tapi mungkin di kelas lain yang bermuslim. Jatuh? Boleh. Karena di luar misalnya bicara, dia bermuslim. Cuma berkawan sama orang yang seperti ini. Tidak toh? Boleh. Ya? Tidak boleh kita membeda-bedakan lain suku. Ya, mungkin di sini rata-rata kita orang Aceh. Tapi ada juga mungkin bukan orang Aceh, orang Jawa. Nggak tahu Bu, dia orang Jawa Bu. Orang Medan Bu, dia Bu. Medan di sini. Ya, nggak boleh kita. Bu, dia orang Medan Bu. Memang kita tahu oh, beda orang Medan, orang Aceh sama ya. Ya. Terus negara mungkin ada nih dari negara luar, ada nggak? Ya. Ya. Kita lah negara kita. Terus apa lagi kira-kira? Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Biasa untuk Tidak makan pas ada guru. Itu melakukan ketertiban yang telah dibuat Bu, jangan melanggar. Jangan lupa pada jam pelajaran. Tidak pakai sini Makan di kelas ketika makan di kelas jika ada guru. Jadi saat pelajaran ya, tidak makan di kelas, saat belajar. Kalau tadi tidak boleh lari-lari dalam kelas. Tidak memakai lipstick. boleh bungkus. Tidak bermake up. Terus ini dia Bu, tidak boleh tutup panjang. Tidak boleh tidur. Nggak boleh tidur lagi Bu. Nggak boleh tidur. Nggak boleh buat lapak sama tidur. Kelas ya.
kelas perlu saling menghargai, ya. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contohnya. Ada contoh yang kedua nih, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi yang terbaik, percaya dengan menghormati orang lain, serta milik barang miliknya. Terus ada berkomitmen terhadap tugas, senantiasa membantu. Ya, ini yang kelas itu contohnya misalnya nih keyakinan kelas hormat. Apa hormatnya? Misalnya nih kata-kata dari aturannya, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus bekerja sama, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah terakhir diterima dan dimiliki. Untuk kita buat keyakinan kelas dari peraturan yang sudah ada ya. Oke, keyakinan kelasnya kelas ini kelas berapa? 11. Formasi 2 ya. Jangan ikuti kelas. Apa kira-kira? Menghormati atau menghargai. Menghormati atau menghargai. Saling membantu. Tanggung jawab. Pikir tepat waktu. Apa itu kira-kira? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, jangan tidak ada tanggung jawabnya sedikit. Saling membantu, Bu. Saling membantu, ya. Terus kehadiran, ya di sini. Terus ketika pulang angkat cuci, saling membantu, ya. Saling membantu. Terus kita tahu waktu disiplin ya, lagi menggunakan atribut sekolah. Disiplin dan bertanggung jawab ya. Ya, disiplin dan bertanggung jawab. Ya. Terus tidak egois. Menghormati dan menghargai. Harus mendengar pendapat orang lain. Menghargai. Tidak membuli. Lebih ke aman. Keamanan enggak? Keamanan enggak? Kemudian aman mental, aman fisik ya. Tahu-tahu pertama bunyinya dengan kata-kata, nanti jangan berkumpulan ya. Nanti keamanan ya. Ini lebih kesulitan kayaknya ya. Yang ini jangan ribut. Tapi enggak. Kita buat sini bawahnya ya. Ketertiban. Ya, ketik. Ya. Terus harus berbicara sopan
melaksanakan kegiatan kelas secara bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafikoh dari 2 Farmasi 2. Perasaan saya setelah mengikuti keyakinan kelas bersama Bu Delvi di kelas 2 Farmasi 2, saya merasa sangat senang, dan itu sangat penting buat kelas kami lebih nyaman, lebih tentram, dan bisa membuat kami lebih bertanggung jawab dan disiplin. Sekian refleksi dari saya, Rafikoh. Terima kasih Bu Delvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delviana, calon guru penggerak angkatan 9. Saya akan melakukan refleksi tentang kegiatan yang telah saya lakukan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah saya. Itu sangat menyenangkan, ya, apalagi diterima oleh rekan-rekan guru saya. Begitu juga dengan pembuatan keyakinan kelas bersama murid saya, ya. Mereka juga sangat seru, menyenangkan, dan sama-sama ingin yakin untuk melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Jadi semoga ini kedepannya akan lebih baik untuk menciptakan budaya positif di sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.